Makers di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Iya, udah nggak aus lagi. Udah nggak aus. Ini sekarang lebih aus karena sebetulnya di tengah hiruk pikuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sejumlah pihak gitu ya, apalagi Yes. secara globally gitu kan. Sedikit banyak berdampak juga dengan apa yang sekarang kita rasakan di tanah air gitu ya. Setuju. Kayak mungkin nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing makin melemah gitu kan. Kayak kemarin 2 bulan lalu ini gue nggak tahu ya. Yen itu masih bisa dapat 1 yen itu sama dengan 108 rupiah. Ya. Sekarang itu udah tembus 130 setauku. Jadinya 141. 141 sekarang bahkan kan. pusing. Jadinya jangan yeni aja ya, yen. Kan kita kalau mau jasip jadi bingung ya. Masalahnya itu ya. Bener, jadi ya. jasip bingung ntar. Sore ini kita akan ngobrol juga sama Mas Muhammad Haikal ya. Hai, Mas dari Haikal. Mega Securities Sore semua. juga, ya, yang hari ini akan menjembrengkan ya apa yang terjadi di dunia ekonomi baik Betul. itu globally ataupun juga yang dalam negeri. Coba Ya. pilih yang mana dulu? Globally dulu atau dalam negeri dulu? Kayaknya global dulu, kita dari Global dulu. Global Dari yang dulu luas ya. dulu kita ya. top down kita mainnya. Betul. Iya, oke. Pertanyaannya adalah kita mihak kemana nih Mas jadinya? Enggak ya? Nggak boleh. Kalau kata Pak Presiden masih non-blok kita. Ya, kayaknya itu gerakan Dari Itu dari zaman dulu Dari ya. zaman dulu ya. non-blok Itu, sih. ya, tapi Karena biar bagaimanapun kan kita juga punya kepentingan di antara blok barat dan blok timur gitu loh. Ya kan? kalau aku sih lebih ke keju blok ya, yang gede itu ya untuk martabak. Saya lebih pilih nggak di blok sih. Jangan dong, si Libra ini bisa aja. Apa yang terjadi secara global? Mungkin tadi malam sempat terjadi juga ya satu perilisan data. Kalau dari global ini sebenarnya tadinya kan kita udah tahu ya, Trump itu ngomongin tarif apa Ya. segala macam. Nah sekarang ini tuh dia sebenarnya lagi ribut-ribut di negaranya sendiri sama Jerome Powell ini kepada Iya. Fed-nya. Kayak sebelumnya, sehari sebelum ini, Ya. dia itu mempertanyakan nih si Jerome Powell itu kredibilitasnya gimana sih, kok dia nggak reka apa bla 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 segala macam gitu. Dan santer isu Ya. dia pengen mecat si Jerome Powell-nya gitu lewat Iya. legislatif. Tapi akhirnya dia melunak lagi kan, nggak kok saya nggak mau mecat Jerome Powell bla bla bla. Akhirnya market respon positif lagi. Dan tapi sebenarnya kayak gitu-gitu lebih gunjingannya lebih ke di US aja. Nah Oke. sebenarnya kalau yang lagi happening banget kalau di US apa, itu adalah yang dipertanyakan kredibilitas dari bondsnya Amerika, US Treasury. Tadinya kan US Treasury ini tuh adalah aset yang dianggap sebagai safe haven gitu. Ya. Iya betul. Kayak kalau misalnya negara abis trade surplus mau alokasiin kemana dibanding ke USD doang, taruh Ya. ke USD gitu. Nah gara-gara Amerika ini presidennya nggak jelas gitu, agak ekstrim lah gitu Ya, polisinya. Plus juga dia di dalam negerinya juga ekonominya lagi kontraksi gitu, lagi minus. Orang-orang ini mempertanyakan gitu kredibilitas ekonomi dari US. Dan juga secara geopolitik kan US ini juga terkesan lagi pengen banget memusuhin Cina gitu. Ya. Sementara Cina itu adalah shareholders pemegang USD nomor 2 gitu untuk keseluruhan. Nah makanya USD yang tadinya dianggap safe haven itu lagi dijual-jualin. Nah USD yang dijual-jualin ini kan yang tadinya aset safe haven kan limited ya. Nah larinya kemana? Kalau larinya ke kayak bonds di euro itu secara market cap nggak nutup itu gedean Ya. USD jauh, akhirnya pada lari ke gold. Makanya gold itu sekarang kemarin sampai all time high 3.500 per troy ounce gitu. Iya ya, dan ini tuh satu fenomena yang gak Ya. cuma terjadi di Indonesia aja gitu ya. Iya. Kita juga sekarang akhirnya juga jadi apa tuh ya, ini tren yang lumayan terjadi di hampir di seluruh dunia Yes. juga gitu ya. Walaupun mungkin mengantri emasnya dalam Iya. bentuk yang berbeda Iya, di iya. negara udah lain. nembus 2 juta ya kita ya sekarang. Iya Dari itu kalau harga kemarin. antam, kalau harga luarnya 3.500 USD per troy ounce itu. Mau beli satu ini Bener-bener 1 all kilo. time high. Mau beli 1 kilo. Itu yang Jujur terjadi. kepikiran sih gue. Kepikiran aja kan, tapi kepikiran. Iya. Kayak, apakah it's time gitu kan. Oh, maksudnya kepikiran untuk menabung emas. Oh, is it the right time to do it? Sebenarnya kalau saya kan bilang komoditas emas ini bakal naik dari 2 minggu lalu sebenarnya. Iya. Dari 2 minggu lalu dari 2.900 ke 3.500. Sekarang sih sebenarnya masih bisa, tapi ya udah bukan kayak potensi upside-nya jangan ngarap bakal segede dari kita beli Yang di Januari kemarin. gitu. Setuju. Itu dari global, dari dalam negeri sendiri gitu ya. Apa yang baru nih? Iya. Kalau dari dalam negeri sebenarnya Senin kemarin kita ada rilis data ekspor impor gitu. Oke. Dan
trade balance kita ternyata surplus jauh ngelebihin ekspektasi gitu. Nah, ketika trade balance surplus ini kan potensi defisit current account-nya itu bakal mengecil kan, yang mana ini tuh hal yang positif gitu bagi rupiah. Nah, rupiah sendiri tuh menjadi concern gitu bagi investor-investor global, di mana currency risk-nya itu dilihat banget nih rupiah. Karena kalau rupiah depreciate, real gain yang dia bakal dapat di IHSG itu kan nggak bakal segede nominal gainnya kan, karena ada depresiasi rupiah. Nah, karena trade balance-nya positif, ini agak ada angin segar nih di rupiah untuk dalam jangka pendek. Jadinya kemungkinan kita bisa menahan nih rupiah ini nggak nyampe bakal jebol-jebol banget. Nah, makanya dari kemarin juga asing ini tuh udah mulai berani gitu beli lagi di IHSG, yang nyebabin kemarin tuh 4 hari terakhir bahkan IHSG itu udah mulai menguat gitu. Ini yang jadinya cukup menarik juga bahwa kita kayaknya sempat berada dalam masa-masa kelam. Kelam banget ini. Beres libur lebaran lah ya, let's say gitu ya. Dan akhirnya banyak yang memutuskan untuk kayak ya wait and see dulu gitu ya. The worst is about to come gitu ya. Tapi ternyata hari ini ya apa tuh cukup rally lah ya gitu di beberapa hari terakhir juga gitu. Tapi gue gak tahu ya Mas Haikal, ini gue pertanyaan dari gue sebagai warga sipil kebanyakan nih di Indonesia gitu ya. Kenapa sih kalau nilai tukar rupiah kita itu compare dengan mata uang asing, let's say kayak dolar deh gitu. Kenapa kok bisa makin lama kok kayaknya nilai kita lebih jadi murah banget gitu compare to USD? Oke, pertama saya ngelihatnya kita tuh pas di awal tahun 2025 sampai akhir itu capital outflow dari financial market itu besar sekali gitu. Itu faktor pertama. Terus kedua, kita itu dibandingkan negara-negara yang export base kayak Vietnam apa segala macam, kita tuh sebenarnya cenderung lebih rendah sebenarnya volume ekspornya. Jadi kita itu kalau misalnya ada sudden capital reversal dari financial market, itu hurt banget di currency rupiah kita gitu. Bahkan betul secara keseluruhan sebenarnya di XY dollar index itu udah melemah, tapi sama rupiah tetap dia menguat gitu. Saking rupiah ini tuh ya cukup lemah lah dibandingkan yang lain-lainnya. Nah, apa yang menarik lagi nih ya, karena kan kemarin mungkin banyak nih yang udah cukup happy kalau ketika kemarin sudah mulai serok-serok juga, tapi kayaknya bukan yang ini ya. Kita lihat angkanya sekarang adalah di hari ini market ditutup di angka 6.634,377 atau naik 96,1 poin atau 1,47% hari ini. Terus kemudian juga transaksinya juga lumayan nih 13.000 T ya kan hari ini gitu. Nah banyak yang senyum-senyum nih kayaknya hari ini ya. Apa yang menarik dari komoditas apa misalnya? Kalau hari ini sektoral yang naik sebenarnya sektor yang cukup defensif yang biasanya asing inflow duluan. Pertama itu big banks biasa, habis itu ada health sector sama property. Nah, di big banks ini sebenarnya kan saya juga bilang ya, sebelumnya habis dia cum divide dia kan bakal turun jauh. Nah, itu udah lampu hijau nih kita sebenarnya buat nyerok. Dan kalau kita misalnya pakai indikator valuasi yang paling basic gitu untuk ngelihat valuasi saham, price earning to ratio, misalnya kita trace back ke dari tahun 2005 sampai 2025 20 tahun, kita ini di level yang paling rendah gini, paling murah gitu di price earning rasionya. Sebelumnya paling murah itu di Global Financial Crisis 2008. Dan kita bahkan udah lebih murah dibanding waktu pandemi COVID gitu. Betul. Jadinya mungkin emang secara asing melihat udah cukup atraktif untuk at least masuk lagi beberapa posisinya ke big banks gitu. Dan ini juga nopang IHSG di hari ini. Ini ya angkanya ya hari ini ya. Ini big bang semuanya hijau royo semua ya hari ini gitu ya. Plus. Waduh, kayak suka juga yang plus gitu ya. Iyalah. Apalagi kalau ada yang transfer itu kan tabungin kita plus. Oh iya betul. Kamu berniat untuk mengoleksi dari sektor apa mungkin? Atau mungkin ada yang mau ditanyain sama Mas Haikal nih di sini. Kalau misalnya tadi deh dari kacamata umum gitu kan tadi Eza nanya gitu ya, kalau ada big bank kemudian healthcare, kalau bisa rekomendasi yang paling direkomendasiin sekarang apa? Oke, jadi kalau by historically misalnya inflow di IHSG itu selalu masuk ke big caps dulu.
big caps. Habis itu kalau misalnya ternyata marketnya bener-bener arahnya bull, baru asing ini tuh kayak take profit dialihin ke mid cap ataupun small cap gitu. Nah, big caps kita itu kan didominate sama si big banks ini. Jadi itu menurut saya bukan yang mungkin paling tinggi potensi upside-nya, tapi ya, menurut saya ini adalah kayak pick yang lumayan aman tapi menghasilkan potensi gain yang cukup atraktif juga gitu. Seru. Memang ya dikembalikan lagi sama apa tuh namanya secara psikologis juga lah ya dari para investor juga, atau mungkin ya sekarang amannya untuk trader misalnya gitu ya, lebih suka yang mana, atau bukan hanya lebih suka sih, tapi sebetulnya juga mau jangka panjang atau jangka pendek. Mesti gitu. bikin strategi sendiri juga ya. Gitu. Biar nggak amsyong gitu. Jangan. Pernah amsyong? Takut. Jangan. Tapi ya. disclaimer juga, jangan saya ngomong big banks, semua duit taruh big banks, bangkrut salahin saya. Iya. benar. Itu udah di disclaimer dari Pecycle ya. Iya, diversifikasi juga dan cash managementnya juga harus baik sih kalau Betul. investment. Setuju. Kan selalu disarankan bahwa jangan menaruh semua telur dalam Iya, satu sangkar betul. gitu ya, Betul. alias harus diversifikasi apa? Diversifikasi. Diversifikasi juga. Iya, jangan Alias ditaruh dalam- yang lain, tempat Iya, lain. dibagi lah ya. Seberapa diverse boleh? Maksudnya kayak, oke misalnya uangnya sejumlah 10 M misalnya kan, abis gitu misalnya gede banget ya. Abis itu Amin. apakah dibagi menjadi 10 kantong, dibagi menjadi 5 kantong, atau 2 kantong cukup, atau gimana Bagi sih kantong aku sebenarnya? juga nggak apa-apa sih. Cuan enggak? Ini kalau saya pribadi ya, Iya. misalnya mungkin bisa dibagi pertama invest itu jangan ke financial market semua. Ada yang ke real sector juga, mungkin 5%, 50% sisanya mungkin baru bisa ke financial market. Terus juga pertama kalau masuk ke financial market kita harus ngeliat juga kan profil resiko, biasa standar lah gitu. Kalau misalnya profil resiko kita emang kita pengen hedging inflation aja, mungkin bisa beratin ke yang kayak lebih risk averse lah, semacam RDPU, bonds ataupun emas sekalipun gitu. Tapi kalau misalnya kita emang agresif pengen upside yang lebih gede, mungkin bisa dibalik gitu. Kayak misalnya bisa 70% sampai ya 70-80% bisa di kayak stok ataupun mungkin aset-aset lainnya Ya. yang lebih agresif kayak kripto. Oh, ya kalau Lebih ngeri gak sih? Tapi justru fun fact-nya Bitcoin ini outperform banyak aset gitu karena dia itu tidak correlated to certain country gitu kan. Yes. Jadinya dia walaupun geopolitical risk-nya tinggi, dia nggak begitu keganggu gitu. Apalagi negara udah banyak yang jadiin dia cadangan gitu. Dan kayak kalau kita ngelihat by valuasi, dia tuh udah aset nomor 6-7 paling gede gitu di dunia gitu. I see. Hampir sama kayak silver gitu. Iya. Kayak ada satu negara gue lupa yang dia udah pakai mata uangnya tuh El Bitcoin. Salvador ya. El Salvador. Dia pakai mata uang apa? Bitcoin. Oh really? Yes. Oh wow. Terus kalau tapi itu Nayib Bukele nama presidennya tadi yang dia gitu. ini ya futuristic ya. Mafia kripto. Tapi menciptakan kesenjangan sosial yang makin tinggi nggak sih gapnya dengan adanya mata uang gitu? Ini maksudnya apa nih mata uang Bitcoin ini? Mata uang Bitcoin itu di negara itu. Kalau di sana itu sebenarnya kan pertama concern dari negara itu dia mengalami namanya hyperinflation gitu ya. Yes. Jadi mata uangnya itu udah nggak berlaku banget kayak kalau kita mungkin zaman dulu terkenal kan Zimbabwe gitu untuk beli telur aja sampai perlu berapa banyak gitu mata uangnya. Nah dia itu concernnya itu akhirnya dia shifting ke Bitcoin. Waktu itu. That's why mereka jadi bukan salah satu, jadi so far masih satu-satunya negara yang pakai mata uang Bitcoin kan berarti. Oke. Seru banget. Oke. Apa kita shifting juga? Shifting karir. Kalau untuk besok apa yang menarik untuk dikoleksi mungkin? Kalau besok mungkin di sini tuh saya ngeliat kalau hari ini tuh pertama kan yang naik itu saham properti sama big banks kan ya. Iya betul. Saya kira itu market ini tuh price in gitu. Kayak ngira si Bank Indonesia itu bakal red cut. Ternyata kan Bank Indonesia hold dan habis hold pun koreksinya itu nggak begitu dalam. Nah yang mungkin yang perlu diperhatikan sebenarnya real reaction market untuk besok terhadap BI ini hold itu gimana gitu. Apakah akan koreksi atau apa gimana. Jadi mungkin bisa diperhatikan saham-saham yang hari ini up,
gainnya cukup tinggi, bisa Tinggi. dilihat tuh besok kira-kira gimana. Dan mungkin kalau misalnya Big Bang besok koreksi, mungkin adalah opportunity buat kalau yang mau nyicil bisa tuh masuk ke situ gitu. I see. Oke, farmasi seru gini ya. Kenaikannya hari ini loh. Mana sih farmasi? Ini. Oh punya itu. Iya Ya, 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 ya. dong. Seru. Oke deh. Oke. Baiklah, ada lagi mungkin kita harus tahu Mas Eka? Ya mungkin besok kita mau saya lagi. Iya, Ntar boleh. bisa. Ntar update lagi ya Mas ya. Iya, iya. Update lagi keseruan lainnya juga. Terima kasih Iya. banyak. Oke, terima kasih Sama-sama. banyak Mas Haikal. Ya. Mas Haikal dari WK Sekuritas juga Dotikers yang ngasih pencerahan lah ya, gambaran dan mungkin juga makin ya bikin Dotikers juga yang mau berinvestasi semakin semangat Betul. berinvestasi. Dan lebih aware lagi gitu ya. Setuju.